dari 13 minggu kan lu hanya dapat kesempatan berapa kali untuk bisa lihat dia. Misalnya lu di minggu kedua ngelihat dia, lu belum tentu lu melihat materi terbaik dia gitu, maksud gua. Iya. Bisa jadi itu salah satu faktor ya, tapi kalau misalnya soal ya kembali lagi kan kepada selera ya gitu, kepada selera. Ya gue juga waktu nonton Stand Up Fest 2023 juga ada beberapa yang emang gue nggak bisa masuk aja komedinya, tapi gue seneng banget ngelihat pada saat itu tampil semua berani dengan warnanya masing-masing gitu. Di Stand Up Fest ya 2023. Ya yang saat lu dimusuhin itu kan. Wah. Joy, ada Rian Adriandi di studio ini teman-teman, gokil. Halo semuanya. Gila. Dan ini ya apa namanya, kemarin kan sebelum kita ngobrolin. Udah mulai? Udah dong. Oh udah mulai. Langsung aja. Thank you banget Mal udah diundang. Gue lama banget gak ketemu lu ya. Lumayan, kita terakhir ketemu di Plaza Senayan. Kalau lu ingat. Jadi waktu itu kita ketemu di Plaza Senayan kan. Gua ingat banget waktu itu gua baru ngeluarin spesial terakhir gua sebelum Covid. Gua pas lu manggil gua enggak pakai kacamata. Jadi gua kayak ini siapa yang manggil gua gitu. Terus gua pas pakai kacamata kan di atas kepala. Pas gua giniin, oh Rian ternyata gitu. Gue ingat. Mal, apa kabar Mal gitu di PS. Baik. Gua nonton spesial lu yang terakhir. Oke juga ya lu berubah gitu. Gua cuma ingat gitu dong ya. Karena sebelumnya gua pernah manggung sama lu di UI Salemba, inget gak lo? Anjing, itu tahun 2017, 16. Aduh enggak, sebelum kan gue belajar ke Amerika 2015. Sebelumnya masih 2013 gitu. Oh 13 ya? Yang aulanya tuh kayak Fakultas Kedokteran UI Salemba. Terus kita stand up gitu. Terus kayak penontonnya yang duduknya ke atas gitu. Terus lu ngelihat gue stand up di situ sama stand up yang terakhir lu lihat. Ya beda lah. Beda ya? Beda. Iya. Dan ini gue kan kemarin nonton Suci 11 kan. Dan gue lihat lu salah satu juri tamu juga tuh. Iya, terima kasih Kompas TV. Iya, terima kasih. Ternyata harus nunggu 11 season buat gue nambah 10 season untuk gue bisa duduk di kursi juri. Karena kan ini iya ya, padahal yang lain kayak David kayak apa udah bolak-balik karena lu dikira hilang dari itu. Tapi gue waktu itu kan juga lagi belajar animasi kan. Jadi, iya di Amerika. Iya di Amerika. Iya. Dan ini pas gue nonton lu jadi juri tamu, gue nonton lagi Suci 11 tuh akhirnya. Gue tonton Suci 11 gitu. Ini gue nggak tahu ya, ini pendapat gue, dan ini gue sering bilang ke anak-anak juga yang sering datang ke podcast ini, anak-anak stand up gitu. Gue tuh ngerasa kalau gue nggak tahu apa ini keresahan gue doang atau semua, tapi gue ngerasa makin kesini stand up tuh makin nggak lucu buat gue. Apa karena gue ngerti stand up ya jadi nggak terhibur lagi sama materi sekarang ya? Secara apa tuh? Maksudnya secara kualitas punchline atau pemilihan tema atau stylenya atau gimana? Kualitas punchline berarti. Kualitas punchline. Iya, karena kan makin kesini kayak apa itu karena kompetisi ya? Mungkin karena kompetisi. Mungkin kalau off air kita masih banyak punchline yang mungkin tidak bisa tayang on air ya. Jadi kalau on air kayak terlalu flat aja gitu. Apa maksudnya lu lebih menemukan stand up yang dulu sebelum hari ini tuh lebih bikin lu ketawa gitu. Iya, kayak misalkan Batak, menurut gue awal-awal Boris, awal-awal Babe, almarhum itu kan lebih terasa shock factornya gitu pas denger gitu. Orang-orang timur waktu Ari Kriting, waktu Abdur. Makin kesini itu oke yang damkar, misalkan ada yang damkar kan Suci 11 kan. Tapi ya Umam. Iya, tapi ya udah, maksud gue nggak se-surprise itu juga sih gue nonton soal damkar ini gitu. Terus ada yang kayak orang sombong, gue lupa tuh yang agak gemuk badannya, orang Muhammad sombong. Aldo. Iya, jadi kayak mereka tuh kecuali Firza Logika ini lucu banget sih gitu. Karena mungkin gue suka kali komedi. Ya, lu kan dari season 2 memang komedi lu absurd. Jadi gue nggak kaget kalau lu suka sama Firza, sama Faisal lu pasti suka juga. Faisal tuh yang mana ya? Yang saya izin ngobrolin bapak saya melihara burung hantu. Oh, nggak, itu gue nggak kena. Firza Logika gue lucu banget. Maksudnya gue ngerasa sebenarnya dari Suci yang Yono sih, dari Suci 10 berarti Suci X kan. Mereka itu makin kesini tuh makin internal jokes gitu. Mungkin ya mereka akan roasting sesama peserta lain kan. Kalau pendapat gue boleh berpendapat kan? Boleh dong ya. Tadi dengar diundang ke sini cuma dengerin Kemal ngomong doang gitu. Iya, enggak ada. Apakah maksud gini, kalau gue kan gue memang sempat absen lama dari dunia stand up kan. Oke. Lu juga gitu nggak? Karena menurut gue bisa jadi itu faktor. Karena gini, ketika gue absen dari dunia stand up terus fokus di animasi gitu, banyak banget kan stand up yang lebih kayak gerakan underground gitu. Iya. Salah satunya MLI gitu. Nah, gue tuh sempat merasa gue pribadi ya gitu, ketika pada saat itu
ya mungkin udah diatur sama Tuhan juga gitu, sama suratan takdir gue bahwa momen ketika gue lagi harus menjauh dari stand up itu genre atau gaya stand up atau gaya berkomedi yang semakin besar penikmatnya itu gue nggak cocok pada saat itu. Jadi gue merasa aduh jangan-jangan emang kayaknya gue, makanya kenapa lama banget gue nggak bisa nggak balik ke panggung stand up, karena gue merasa kayak apakah gue punya tempat gitu, gue punya tempat di industri yang lagi populernya seperti ini, gitu. Nah tapi kemudian itu terbantahkan ketika pandemi selesai, abis itu Stand Up Fest 2023 yang kemarin kalau buat gue ya. Nah, gue ngelihat selama 3 hari di Stand Up Fest 2023, lu datang nggak? Stand Up Fest kan gue harusnya datang, tapi yang gue dimusuhin, ingat nggak? Mending lu sekarang jalin silaturahmi lagi, minta maaf kalau di itu podcast udah. ya. Udah. Ya, tapi gini, gue datang kan, walaupun gue mainnya sama The Founders dan mainnya cuman improv, gue nggak stand up pada saat itu. Tapi di situ gue semakin melihat bahwa ketika 3 hari itu tampil, satu yang gue seneng banget adalah ternyata setelah pandemi pun animo orang nggak hilang untuk nonton stand up off air, masih rame banget untuk datang ke Stand Up Fest 2023 gitu. Dan yang lebih seru buat gue adalah setiap komik udah makin tajam ciri khasnya. Kayak dari semua line up itu dari selama 3 hari sangat minimal banget gue bisa nyamain ini sama dia sama gitu. Kayak siapapun yang tampil tuh ya udah punya ininya sendiri gitu. Mungkin kayak awal-awal gimana ya? Gue merasa apakah ada faktor gue sama lu sempat absen lama dan ketika lu sekarang nonton Suci 11 mungkin lebih kayak ke pilihannya semakin banyak sehingga kerasa sama lu nya jadi kayak yang kalau dulu tuh lebih gampang milih mana yang bikin lu seneng, ngerti gak lu? Kalau sekarang lu harus explore lebih banyak lagi nonton komik untuk bisa nemuin yang kayak oh ini yang gue suka gitu. Gue ngerasa kayaknya mungkin salah satunya itu gitu. Nah Suci 11 tuh menurut gue juga seperti itu. Dan kalau buat gue pribadi, karena kan yang kemarin gue jadi juri tamu kan pre-show, gue lupa jumlah tepatnya ya teman-teman, maaf, tapi sekitar ada 30-an komik dan harus disaring menjadi 13 untuk masuk ke dalam kompetisi season 11. Nah dari 30 sekian aja tuh kan udah difilter dari audisi per kota, yang mana ada Remin, ada Gilang, ada Awe, ada David gitu kan untuk ngejurin. Jadi gue cuma ngebantu pas di pre-show doang gitu. Nah maksud gue buat gue udah bukan soal apa lagi ya, udah bukan soal shock factor kalau buat gue udah akan bisa menebak gitu kayak oke nih orang mau menjelekkan dirinya sendiri, atau misalnya mau menertawakan kemalangannya dia sendiri, atau dia punya beat yang lebih kayak observasi, atau kayak tadi personanya mungkin lebih ke angkuh, sombong, dia lebih sukses dari yang lain gitu. Tapi menurut gue karena sekarang orang makin punya ciri khasnya sendiri, sehingga lu juga, dan semakin orang punya ciri khas itu kan artinya lu harus lebih punya banyak waktu nonton dia sampai lu ngerti gitu kayak oh dia emang kayak gini gitu. Lu tengah teman kita Panca Atis nggak? Wah anjir itu kemana dia sekarang ya? Nah itu kan gue tuh inget banget nonton Panca Atis awal-awal tuh kayak ini apaan sih gitu, maksudnya kayak maaf banget ya, tapi maksudnya waktu itu kayak lo merasa ini lucu ya gitu kan, ada rasa gitu. Tapi gue ngelihat kegigihan dia bahwa ya enggak, Panca Atis emang bercandanya kayak gini gitu. Gue nonton sampai berapa kali open mic gitu sampai gue ngeklik anjir nih orang lucu gitu. Nah dan menurut gue mungkin itu juga karena kompetisi. Karena misalnya gini, dari 11 gimana ya? Dari 13 minggu kan lu hanya dapat kesempatan berapa kali untuk bisa lihat dia. Misalnya lu di minggu kedua ngelihat dia, lu belum tentu lu melihat materi terbaik dia gitu. Maksud gue. Iya. Bisa jadi itu salah satu faktor ya. Tapi kalau misalnya soal ya kembali lagi kan kepada selera ya gitu, kepada selera. Ya gue juga waktu nonton Stand Up Fest 2023 juga ada beberapa yang emang gue nggak bisa masuk aja komedinya. Tapi gue seneng banget ngelihat pada saat itu tampil semua berani dengan warnanya masing-masing gitu. Di Stand Up Fest ya 2023. Ya saat lo dimusuhin itu kan. Tapi kalau Stand Up Fest, nah tadi kan lo bilang nonton Stand Up Fest. Stand Up Fest 2023 itu komika yang sudah matang semua ya. Maksudnya dalam tanda kutip nih komika yang sudah bertahun-tahun mereka stand up.
Sementara kalau kontestan ini mungkin dia ada yang baru open mic berapa minggu atau enggak baru berapa bulan gabung komunitas. Makanya beda banget ketika awal-awal, gue nggak tahu ya, maksudnya kalau kita ngomongin stand up fest itu tuh komika matang. Makanya gue lebih terhibur nonton komika yang lama. Begitu gue lihat komika baru dengan style mereka seperti itu, gue ngerasa wah nggak bisa, gue harus nonton Panji lagi deh. Gue balik lagi ke komika yang sudah jadi, gue harus nonton Frimawan lagi nih, gue harus nonton Regen lagi gitu. I think it takes time aja sih Mal. Maksud gue ya kan ya mereka kan hadir dengan, gue nggak tahu ya perbandingannya apa, tapi ya perbandingannya mungkin sama kayak musik kali ya. Maksud gue sebelum hadir popang gitu ya pasti sebelumnya pang dulu gitu kan. Maksudnya ngerti gak sih? Iya. Kayak ya pasti juga pertama kali muncul popang, orang yang biasa dengerin pang kayak aduh kok gue nggak masuk ya segala macam gitu. Tapi pasti kan ini akan melahirkan pendengaran penonton baru gitu. Ya maksudnya wajar banget kalau lu kayak ya gue belum dapet nih gitu. Ya dan gue baca komen-komennya dari Kompas kan dia suka ngasih cuplikan kan. Banyak yang komen gitu juga ya, yang kayak kok kualitas komika sekarang nggak kayak komika zaman dulu sih gitu. Banyak yang komen-komen kayak gitu. Coba lu bacain komentar. Pasti yang nonton juga kayak, ya bang gue juga banyak Gue baca liat banyak komentar. komen malah ngajak main judo. Wah kalau itu di YouTube ini pasti ada nih banyak nih, anjing lu judo lu. Bangsat nih YouTube nih harus bisa nih. Gue ngapus satu-satu anjing nge-reportnya. Gue udah keywordnya udah gue masukin masuk juga gitu ya. Jadi buat yang nanya, bang tolong hapus komen judul. Saya sudah berusaha sebaik mungkin. Saya sudah masukkan semua keywordnya. Masih ada si anjing ini udah sulit banget. Tapi emang kalau pas gue baca-baca komen dan gue liat cuplikan itu, walaupun gue nontonnya cuplikan ya, cuma dari Suci 10 itu aja gue udah bilang ke Regen, ke Jegel, ke anak-anak, ke G gitu. Gue ngerasa gue nggak terhibur sama komika yang baru-baru ini gitu. Gue akhirnya nonton dulu lagi. Kayak kemarin kan gue nonton spesialnya G kan. Gue tuh kangen nonton stand up kayak gitu yang observasinya dalam banget. Satu materi doang itu soal rumah tangganya dia aja itu udah bisa segitu lamanya dia stand up dengan materi rumah tangga doang gitu. Gue kangen nonton materi-materi kayak gitu. Pas gue lihat ini waktu nonton awal-awal stand up tuh ya kayak materi G ini gitu. Iya, menurut gue akan lebih subjektif lagi karena gue sendiri gue lupa gue manggung di mana atau ada cuplikan dari mana atau bahkan gue ngobrol di podcast siapa ya kalau nggak salah sama Remin gitu. Iya penonton yang hari ini bilang gue kosong aja. Ada menurut mereka gue nggak lucu gitu. Mungkin karena menurut mereka gue kalau gue kan stylenya memang gue tuh suka gimana ya, gue suka ngiket penonton dalam satu premis dulu. Kayak premisnya tuh bahkan gue tebelin, artinya gue nggak, kalau gue maksudnya gue secara pribadi oke, waktu kita kompetisi kita punya batasan waktu kan, karena gini mungkin yang teman-teman nggak tahu ya, nggak terlalu memikirkan adalah gini, ketika lo ikut kompetisi pasti lo ingat ketika lo ikut kompetisi ada pergulatan batin, lo harus bikin ketawa siapa. Pertama lo akan harus bikin ketawa orang yang nonton di teater, lo harus bikin ketawa juri, atau lo harus bikin ketawa penonton yang nonton di TV di rumah, ya kan? Karena gini, ketika lo misalnya joke lo bagus menurut juri, penulisan lo bagus, punchline lo bener, teknik lo semua kepake, tapi penonton yang lo duduk di studio itu nggak ketawa, lo akan tampak ngebom, walaupun yang nonton di TV di rumah ketawa. Bener nggak? Ya. Tapi juga kalau lo misalnya membela harus maksimalin yang nonton ketawa, karena artinya gini, waktu gua apalagi season 1 penontonnya belum ngerti stand up. Penontonnya masih penonton bayaran. Jadi belum datang orang karena udah paham stand up itu apa dan pengen nonton live aja gitu kan. Jadi kalau gue pas kompetisi gue paham gimana caranya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya lo harus bisa cepet nyampe punchline gitu. Tapi setelah itu kalau gue udah manggung di luar gitu, gue rasa rules ini tuh ya ke laut aja lah, masing-masing udah nyamannya seperti apa. Maksud gue kemarin Kang Soleh spesial 3,5 jam. Gue nggak nonton sih gitu ya. Cuman maksud gue, apakah Kang Soleh peduli gitu? Maksud gue. Nah kalau gue lebih kayak gue punya premis gitu dan gue mau ngulik lebih dalam soal premis ini. Gue nggak peduli waktu berapapun yang gue butuhkan untuk orang bisa memahami observasi gue. Gue lebih seneng nggak apa-apa bikin mereka karena kan stand up itu sebenarnya adalah hubungan bolak-balik gitu, bukan cuma elu ke penonton gitu. Karena penonton tuh berhak mendapatkan
punchline. Karena gini, intinya mereka kan nonton stand up sebenarnya nunggu punchline. Ibaratnya lu kayak nonton EDM, lu tuh nunggu dropnya kan. Nunggu you wait for the drop gitu. Bam gitu kan. Orang nonton stand up juga itu gitu. Nah, gue sebenarnya dengan membuat sebuah premis atau stand up yang setup premis atau setup yang panjang, itu usaha gue untuk meyakinkan mereka bahwa gue mau lu berada di sini karena gue berjanji di belakang tuh gue akan bayar lu dengan beberapa punchline gitu. Gue lebih kepada itu. Nah ternyata gaya seperti itu buat yang sekarang sering banget nonton ya mungkin Yono atau mungkin nonton siapa gitu. Gue ngebosenin. Ya gue nggak masalah, itu emang perkembangan penontonnya aja gitu. Kayak mungkin lu sempat nonton klip gue yang gue ngebahas soal ini sebelum pandemi, bahkan gue punya materi panjang banget soal kenapa kita semua tuh harusnya di dalam rumah. Kalau nggak salah lu yang acara sama Remin gitu-gitu juga ya? Enggak, itu belum. Itu sama Marcel Widianto sama Panji sama Seminata Slimboy sama Gilbas sama Uus. Di acara apa itu? Buka Tawa, acaranya Bukalapak. Oh, pernah lihat, tapi gue lihat yang sebelumnya lagi kalau gue. Jadi ada cuplikan, kalau nggak salah lu ada di panggung gitu deh, di panggung. Semua stand up juga gue di panggung ya. Astagfirullahaladzim, bener juga ya. Gue gimana gue nggak, tapi maksudnya di situ gue nggak, karena gini, gue akhirnya menyadari gitu ya, stand up tuh nggak harus tentang punchline. Ini mungkin agak untuk komika-komika yang baru awal banget jangan terpengaruh gue ya, maksudnya lo mesti cari sendiri style lo gitu, dan lo mesti cari sendiri apa yang bikin lo nyaman gitu. Kalau buat gue yang pastinya yang bikin titik lo nge-trigger ketawa tentu punchline. Ya kita bisa bilang itu punchline lah ya. Tapi premis dan setup tuh menurut gue juga harus bisa disajikan dengan sesuatu yang membuat dia menggelitik gitu. Setup dan premis tuh bukan hanya barang kosong yang lo tawarkan demi dapat punchline gitu. Karena punchline lo nggak akan berarti kalau setup dan premisnya nggak menarik gitu. Iya. Ya kan, maksud gue. Nah, terus gue merasa ini kan yang membedakan ini dengan komedi lain, komedi slapstick atau komedi visual misalnya kayak di film gitu. Ini kan 100% verbal. Artinya lu menggunakan kata-kata kan. Dan kata-kata itu kan adalah bentuk dari unit terkecil dari bahasa kan gitu. Jadi kenapa enggak dibikin, perumpamannya gini, oke, gue punya satu lagu gitu ya. Gue punya satu lagu dan lu punya aransemennya, lu tahu melodinya seperti apa. Tapi kan ketika lu ngambil instrumen, lu bisa cari sound lu sendiri kan. Iya. Oke, gue mau mainin lagu ini sama yang dia mainin gitu, tapi kalau gue lebih suka ada chorusnya dikit atau ada distorsinya dikit atau ya kan ada delaynya dikit, maksudnya sound gitar dia gitu. Nah, gue menemukan bahwa cara milih diksi, ngestrukturin kalimat itu cara gue nyari soundnya. Ini maksudnya gak? Tapi ya joke-nya itu adalah melodi yang sama gitu. Gue mau mainin lagu yang sama gitu, lagu Ibu Kita Kartini gitu, tetap gitu. Tapi soundnya itu kayak apa? Apakah ini akan terdengar reggae? Apakah ini akan terdengar musik shoegaze? Apakah ini akan terdengar musik keroncong gitu? Itu kan dari pencarian sound kan gitu. Nah, menurut gua kenapa stand up nggak bisa seperti itu? Karena kan orang ngedengerin kita kan gitu. Makanya kayak kenapa Remin gitu atau siapa ya G gitu, bahkan keren kan menurut gue keren banget konsepnya G on all tempo kan. Iya, good. Iya karena ya itu orang punya soundnya masing-masing, dan gue sudah memahami dan gue menerima bahwa sound gue mungkin ya nggak semua orang akan suka dan nggak apa-apa gitu. Jadi menurut gue kalau lu nggak menemukan komika-komika sekarang juga kayak nggak selucu dulu, ya mungkin lu emang lebih cocok sama sound yang dulu gitu. Iya, ya nggak masalah juga gitu. Lebih suka musik ya kayak gitu tadi yang pakai analogi lu tadi ya. Spang sebelum popang, gue lebih suka Okay. Tapi lu berusaha untuk stay relevan nggak sama netizen sekarang, sama penonton sekarang? Tadinya gue pikir perlu ya, tapi abis itu capek. Maksud gue, gue selalu ngasih contoh gini ya. Tentu semua orang punya creative license-nya berbeda-beda gitu ya. Dan gue merespect seniman memiliki pilihan macam-macam, dia mau ngapain itu bebas.
kayak gue contoh sangat suka band Gigi gitu. Gue sangat suka band Gigi. Dan mereka selalu punya sound, mereka selalu punya eksplorasi chord, struktur dan segala macam yang menurut gue brilian gitu. Ya. Nah, tapi ketika siapapun ditemukan dengan keputusan untuk tetap relevan dengan zaman sekarang gitu, makanya ketika gue denger sebenarnya bukan Gigi ya Pak, mohon maaf kalau salah ya, tapi kan nyanyiin ulang lagu Cowboy Junior. Ya Gigi kan ya? Atau Kang Arman. Atau Kang Armannya doang ya gitu kan. Yang gitu. apa? Ya. Yang Facebookmu apa? Ya itu. Aduh lupa. Ya pokoknya lu tahu kan. Ya, tahu gitu. ya. Nah, maksud gua nggak masalah dengan itu, tapi gua selalu ngerasa contoh yang menurut gua paling brilian adalah Blur kalau gua, Damon Albarn. Maksudnya Blur punya dia tahu warna dia di mana gitu sebagai Blur. Kemudian Damon Albarn pengen mencoba membuat musik untuk pendengar yang lebih eksperimental dan lebih hip hop atau segala macam. Gorillaz gitu. Iya, dia nggak ngubah Blurnya, tapi dia bikin Gorillaz gitu. Nah, mungkin kalau buat gua gimana ya? Kalau gua pengen relevan, memaksakan harus relevan, gua nggak mau itu sampai ngubah gua gitu. Mendingan gua membuat sesuatu yang mungkin keresahan-keresahan gue dalam bentuk apapun itu yang bisa gue komunikasikan ke audiens yang sebelah sini, mungkin bentuknya bukan dalam stand up gitu. Mungkin dalam ilustrasi gue, mungkin dalam animasi gue gitu. Oh, jadi kayak tadi umpamanya Blur dan Gorillaz, yang animasi ini Gorillaz lo gitu. Iya, misalnya kayak gitu. Atau juga kayak contohnya Danny Glover lagi. Iya, Danny Glover, tahu? Iya. Danny Glover, ya dia punya Childish Gambino kan gitu. Iya, beda genre tuh kan. Childish Gambino sih namanya Danny Glover? Si Childish Gambino ini siapa sih? Donald Glover, Danny Glover, sorry. Oh iya kan. Dia kan main di Community kan gitu, dan itu kan gue pertama kali tahu dia sebagai Troy gitu di Atlanta. Di serial sebelum. Nah, terus dia bikin Atlanta. Beda lagi warnanya kan. Maksud gue dia punya outlet beberapa untuk tipe storytellingnya dia gitu. Dia main di Community, habis itu dia dari musik dia bikin persona baru, Childish Gambino gitu. Habis itu dia stand up juga. Habis itu dia bikin Atlanta gitu. Maksud gua modalnya banyak gitu daripada gua harus meres diri gua sampai kering untuk tetap misalnya kayak sekarang 5 tahun lagi audiensnya udah beda lagi gitu ya. Daripada gua harus maksain gua yang kayak gitu ya, mungkin gua beda bikin sesuatu lagi yang baru gitu. Iya anjing juga ya. Itu gue baru dapat pemahaman itu lagi yang masalah Childish Gambino dan Daniel Glover ini. Iya juga. Donald kok Daniel lagi. Donald kayak Gorillaz sama Blur. Iya juga ya. Berarti kan kita kalau mau misalkan let's say Rian terkenal sebagai seorang stand up comedian, berarti kan lu bisa kayak ganti nama lo untuk atau ganti nama panggung lo untuk karakter yang lain gitu ya. Bisa. Fuck, anjing gue baru kepikiran. Astagfirullahaladzim. FAQ, frequently asked question. Lu nanya-nanya kan. Iya bener. Tapi kan kalau waktu stand up fest lu terhibur sama siapa Yan? Lu sempat ingat gak? Gue nonton ini terus gue ketawa banget. Ali Akbar. Oh lu suka ya kayak gitu-gitu ya? Gue terhibur sama Ali Akbar. Enggak gini, karena kalau gue nggak selalu ngelihat sesuatu yang gue suka tuh sesuatu yang kayak gue juga suka karena gue kayak gitu. Enggak, gue sering banget, bahkan mungkin ya sebagian besar dari karya yang beredar dan gue suka itu karena gue tahu gue nggak akan bisa kayak gitu. Gue ngelihat Ali Akbar di Stand Up Fest 2023 cuman ngomongin kuliner, terus dengan persona dia yang cengenges terus dia ngomong kayak teman-teman coba saya tanya gue lupa ya, maaf Ali Akbar nih beat lu, tapi kayak gue lupa pokoknya kayak rendang tuh lebih baik diiniin apa diiniin gitu. Menurut saya sih lebih baik dimakan kayak gitu tuh. Dan gue ngelihat itu diketawain banyak orang, gue respect gitu. Gue tahu mungkin buat gue tidak menggelitik, tapi ada sesuatu yang bisa gue appreciate karena ini orang nemuin sesuatu yang gue nggak nemuin gitu. Gue nggak bisa kayak gitu. Gue nonton Arif Brata, dia cuma cerita pesawat, pengalaman dia di pesawat gitu. Ya
gue seneng nontonnya karena gue tahu gue tidak bisa seperti itu. Jadi banyak banget Remin juga gue. Hari terakhir Frimawan tuh kan? Iya. Lu nonton juga? Persis sebelum Founders naik. Oh iya, lu berarti tonton berarti Frimawan. Sama, maksudnya gini. Nah, gue tuh seneng ketika sebuah art bikin gue iri, bikin gue jealous in a good way gitu. Nah, Frimawan tuh gitu karena apa ya? Sama sekali bukan meremehkan jokes Frimawan gitu, tapi jokes Frimawan tuh sesuatu yang gimana ya? Gua bisa memproses gimana caranya dia bisa sampai situ, sampai nulis beat seperti itu. Gua sendiri bisa gitu mikir itu, tapi deliver dengan penuh suave, dengan penuh apa ya? Calmness gitu, nggak bisa di gua gitu. Dan gua iri karena ibaratnya gini. Gue bikin cheeseburger, dia bikin cheeseburger gitu. Kita sama-sama, gue bisa, oke gue tahu roti, daging, keju gitu. Tapi Frimawan ketika dia deliver, dia nemu gitu, enggak, dagingnya dulu, baru kejunya. Nah itu yang gue nggak nemuin, dan itu yang bikin dia keren, dan itu yang bikin gue kayak, anjir dia dapet gitu. Nah gue tuh selalu suka gitu art yang kayak gitu. Gue nonton film juga kayak gitu. Makanya kayak apa ya? Nonton stand up fest tuh ada yang joke-nya nggak masuk di gue, maksudnya kayak gue nggak akan kepikiran bikin joke seperti itu, tapi ngelihat mereka bikin joke seperti itu lalu diterima, gue kayak keren juga ya gitu. Berarti lu tim Home Sweet Loan apa Satu Kakak Tujuh Ponakan? Kan sama. Jadi kan lu bilang tadi karena lu cheeseburger ini. Gue kan sama-sama generasi sandwich. Gue nonton dua-duanya dan gue dua-duanya gue suka sih, maksudnya tapi ya. Udah nonton dua-duanya ya? Udah. Kalau Home Sweet Loan udah pasti nonton kan lu bareng Cinema. Iya benar. Kalau Satu Kakak Tujuh Ponakan lu udah nonton juga. Gue udah nonton juga kemarin gitu sama istri gue sama ibu mertua gue. Siapa yang nangis tiga-tiganya? Yang duluan nangis siapa? Gue mungkin lebih Satu Kakak Tujuh Ponakan. Karena hanya karena ada satu adegan gitu, gue tuh suka banget. Gak apa-apa, gue ada sebelumnya udah tayang episode full spoiler, jadi lu kasih tau aja adegan yang mana. Adegan mungkin bukan hanya adegan sih, tapi gini, gue suka banget genre yang namanya magical realism. Jadi dia menggabungkan magic dalam reality gitu. Tapi magic yang terjadi di dalam realitanya itu tidak dianggap sesuatu yang di luar norma. Jadi kalau Harry Potter kan beda ya, maksudnya Harry Potter tuh magical, artinya dunia manusianya, dunia magelnya tersendiri, tapi dunia magicnya tersembunyi, ya kan, terpisah gitu. Atau dia beneran fantasi, kan bedanya itu. Fantasi tuh sesuatu yang terjadinya di dunia yang kita tidak pahami. Misalnya kayak Lord of the Rings itu punya Middle Earth gitu, kita nggak tahu Middle Earth apa gitu. Bahkan menurut gua kayak Thor gitu, dia punya Asgard sendiri gitu kan. Star Wars. Ya, itu kan galaksi far far away, fantasi gitu. Lu memfantasikan sesuatu gitu. Nah, tapi magical realism itu adalah realitanya lu pahami gitu. Realismenya lu ngerti dan lu berada di situ dan lu memahami semua rules yang bekerja di situ. Ya orangnya makan, ya orangnya kerja, ya orangnya nyari duit, relationship-nya gitu. Tapi di beberapa titik ada magic yang keluar. Unsur magic yang keluar, tapi ditreat sebagai sebuah hal yang normal aja, nggak bikin lu bereaksi berlebihan gitu. Nah, buat gua scene Moko nengokin Ice di stand pop Ice, habis itu mereka main piano, itu magical realism buat gua. Gua nggak tahu ya Yandi Lawrence intensinya bikin magical realism atau enggak, tapi buat gua itu magical realism karena kalau lu keluar dari lingkarnya si Moko dan Ais yang sedang punya momen itu, lu hanya akan ngelihat dua orang ngetok-ngetok kayu doang kan. Lu nggak denger melodi itu. Tapi dengan dia nanya gitu, Ais bisa denger. Terus Yandi ngajak penontonnya untuk denger hanya apa yang didengar Moko sama Ais gitu. Dan itu magicnya itu Satu Kakak Tujuh Ponakan buat gue gitu. Ya gue pas debat sama, gue ada konten bahas film juga kan, sama ada ngelantur Indonesia. Timothy. Iya Timothy. Gue ada konten khusus ngomongin film. Gue debat Satu Kakak Tujuh Ponakan 40 menit sendiri.
Sebelum gue bahas Anora, sebelum gue bahas yang lain, Kenapa lu Emilia Perez. Lu suka apa nggak suka Satu Kakak 7 Ponakan gue suka, tapi gue tim lebih suka Home Sweet Loan daripada 1 Kakak 7 Ponakan. Gitu karena memang si 1 Kakak 7 Ponakan tuh menurut gue masih ada beberapa scene di Act 3 yang bisa di trimming jadi bisa lebih kompleks aja gitu. Kompleks apa compact? Lebih padat. Lebih padat. Compact. Iya, berarti lebih compact ya. Iya. Gua ngerasa kalau si Scene Ice, misalkan Scene Ice, oke, itu yang menurut gue yang paling dekat sama Anyer kan Ice. Jadi dia bisa nyamperin Ice kan, karena dia kangen juga. Dan Ice ini adalah salah satu jembatan untuk ngasih tahu keadaan di keluarga ini, Mas Eka ngapa-ngapain ini dia jembatannya lah menuju akhirnya dia pulang ke rumah kan, gitu konklusinya. Tapi menurut gua nggak butuh tahu latar belakang Ais karena gua udah tahu bapaknya ninggalin dari awal, orang diteleponin nggak diangkat-angkat kok gitu. Jadi gua ngerasa bahwa scene itu tuh di gua terlalu dragging. Oke, gue bilang juga sama Timothy soal yang piano brilian. Gua akui film 1 Kakak 7 Ponakan masterpiece udah. Tapi di Act 1 Act 2 begitu Act 3 ini ada beberapa hal yang menurut gua nggak butuh penjelasannya. Gua butuh tindakan Moko setelah ngobrol sama Ais itu apa, udah itu doang. Konklusinya apa, ngumpulin lagi adik-adiknya ini untuk berhenti kerja itu doang gitu yang gue butuh. Gue nggak butuh penjelasan Ais tentang Ais nyusahin orang terus ya gitu. Habis itu di belakang obrolan kan itu lagi kayak kakak tuh nyusahin kalian, kita nggak nyusahin kita, jadi gitu-gitu terus tuh ininya. Sementara di Home Sweet Loan gue ngerasa lebih cepet aja untuk menyelesaikannya gitu. Menurut gue pribadi ya, gue nggak tahu kalau menurut lu yang scene Ais itu gimana gitu. Ini lagi ya maksud gue mungkin orang ini bebas ya, orang nggak mau setuju mau enggak ya, tentunya orang semua punya perspektifnya masing-masing dan gue menghargai pendapat lo ya, itu make sense juga maksudnya. Ketika filmnya keluar itu kan, ketika film udah keluar itu kan film itu punya penontonnya, jadi penonton berhak menilai apapun gitu. Kalau gue pribadi gini, gue tuh selalu percaya ya, yang lu lihat di dalam film, di dalam frame itu adalah kejadian di dalam dunia itu, di dalam dunia ceritanya, yang sutradara putuskan untuk kasih lihat ke lu. Tapi kan sebenarnya di luar frame itu banyak hal tetap terjadi kan. Banyak hal tetap, maksudnya ketika Ais lagi ngobrol sama Moko di situ, ya sebenarnya di dunia itu Mas Eka juga lagi ngapain, lagi bawa kabur uangnya, atau ada tukang bengkel yang lagi ngapain, semua terjadi di luar frame itu sebenarnya di dunianya dia. Tapi sutradara kan memutuskan enggak, untuk cerita yang mau gue ceritakan, lu hanya butuh tahu ini, gitu kan. Nah, jadi buat gue pribadi, gue selalu percaya sebenarnya plot hole tuh nggak ada kalau buat gue. Yang namanya plot hole tuh nggak ada. Plot hole itu buat gue adalah keinginan dari penonton untuk terpuaskan aja gitu. Padahal sebenarnya yang dianggap plot hole ya sebenarnya terjadi di luar frame itu terjadi gitu. Misal lu mau nanya kayak misalnya Ais kalau di sekolah kayak apa sih gitu. Misal ya, gue nggak tahu Ais sekolah apa enggak, tapi kok plot hole ya gue nggak tahu Ais tuh kenapa tiba-tiba dititipin, emang kenapa dia bandel di sekolah, mungkin aja dia bandel di sekolah. Poin itu ada terjadi di dunia itu gitu. Tapi ketika itu tidak dipilih oleh sutradaranya untuk lu perlu tahu, lu punya ekspektasi sendiri dan lu punya, mohon maaf ya, tapi maksudnya penonton pasti punya ego. Karena penonton tuh pinter. Sebenarnya lu tuh pasti pinter gitu. Maksudnya semua penonton tuh pinter dan dia dari informasi yang dikasih sama sutradara, dia menjahit sebuah realitas sendiri di kepala dia yang memuaskan untuk dia. Ketika nanti maksud gue nggak? Ketika memuaskan buat dia dan ini harusnya gini nih, harusnya gini. Gue pengennya Ais tuh bahagia seperti ini. Gue pengennya Maureen tuh gini segala macam gitu kan. Nah, bisa jadi di beberapa kesempatan apa yang dijahit sama sutradara ketemu sama ekspektasinya sehingga penonton terpuaskan. Tapi bisa jadi juga ada sisi dari ego penontonnya yang nggak terjawab soal itu. Nah, dia akan melabeli itu sebagai plot hole gitu kan. Jadi kadang-kadang menurut gua agak susah juga untuk bilang bahwa sesuatu tuh dragging atau nggak perlu, ngerti maksud gua? Karena ya bisa jadi memang nggak perlu, bisa jadi bisa dragging, tapi
gue yakin semua pencerita punya reasonnya masing-masing gitu, dan mungkin juga karena gue suka sama genre magical realism itu ya, karena mungkin kan gue juga suka banget sama film-film Pixar ya gitu. Iya. Ada part-part yang menurut gue ketika di momen itu gue bisa komplain kenapa sih itu nggak diceritain ke gue gitu ya. Tapi and then in the end mana sih yang lebih penting untuk gambaran cerita keseluruhannya gitu. Iya. Kayak alasan kenapa bapaknya Ais ninggalin dia kah, atau apa dampak yang diberikan kepada Moko karena Ais tinggal sama dia. Mana yang lebih penting untuk cerita Satu Kakak Tujuh Ponakan gitu. Ya akhirnya gue bisa menerima, oh enggak, gue nggak perlu tahu bapaknya tuh kenapa ninggalin Ais. Iya. Yang lebih penting adalah setelah Ais jadi bagian dari keluarga itu, dampaknya apa buat Moko, buat karakter utama. Gue lebih pribadi ke situ. Contohnya mungkin jauh ya, tapi kayak film Toy Story gitu. Iya. Itu magical realism kan. Iya. Dia establish dunianya, di dunia ini mainan bisa hidup kalau pemiliknya lagi nggak ada. Perlu nggak lu tahu mainannya kenapa bisa hidup? Mungkin perlu untuk memuaskan lu aja kan. Iya. Tapi in the end lebih penting mana lu tahu kenapa Woody dan Buzz bisa hidup, atau dalam ceritanya Woody jadi ngerti bahwa nggak sepenuhnya hanya dia yang bisa jadi mainan terbaik gitu. Nah, gue merasa Satu Kakak Tujuh Ponakan tuh sebenarnya ketika apa ya, gue udah mulai curiga bahwa jangan-jangan ini film bungkusnya doang realisme gitu. Jangan-jangan ada unsur magic yang mungkin ya Yandi juga dengan lagi bisa aja gue salah ya. Tapi maksudnya jangan-jangan ini ada nih momen-momen iseng dia masukin, jangan-jangan di belakangnya ada unsur-unsur seperti itu adalah ketika scene Maureen sama Moko masuk ke car wash. Oke. Ya kan? Iya. Gitu. Maksud gue berapa besar kemungkinan lu di dunia nyata masuk ke dalam car wash, lu lagi ngomong sama pacar lu, gimana hubungan lu yang tadinya lagi kotor, lagi nggak baik-baik aja, dibersihin, dibasuh sambil lu conversation, terus bisa ngepas gitu kayak airnya sama lighting di luar yang lagi pink itu bisa bikin lu suasananya jadi pink gitu. Iya. Nah, gue di situ mulai curiga, oh nih bahasa visualnya Yandi. Film ini gitu ada unsur sesuatu yang terjadi di dunia realita tapi terasa magis ya gitu. Nah, gue mulai curiga di situ. Kemudian makanya ketika gue sempat kan baca beberapa kali di X gitu, orang pada bilang nggak ada perkembangan karakternya, di ujungnya terakhir mereka masih susah aja gitu. Tapi menurut gue ya perubahan karakter nggak harus selalu sukses ya. Grande, maksudnya nggak harus selalu jadi dari 0 jadi 100 gitu. Iya. Tapi ada nggak yang berubah di dalam karakter utama, which is Moko gitu. Menurut gue ada gitu, dan dia sadar kalau selama ini dia kan sebenarnya kan intinya filmnya adalah membuat Moko sadar bahwa bukan dia doang yang harus perjuangin anak-anak ini. Anak-anak ini juga boleh perjuangin dia, karena sebagaimana dia nganggap anak-anak ini keluarga, anak-anak ini juga nganggap dia keluarga gitu kan. Jadi gua suka scene menurut gua bareng-bareng itu. Iya, itu klimaks filmnya. Duduk di situ tuh klimaks filmnya gitu. Kadang-kadang kita ngerasa act 3 atau klimaks film itu harus action atau mungkin harus Rangganya udah mau terbang ke pesawat, cintanya lari di bandara. Maksudnya sesuatu yang tinggi gitu intensitasnya, atau berantem di atas gedung atau segala macam gitu. Tapi kadang-kadang klimaks film bisa sunyi kalau gitu, bisa sepi gitu. Maksudnya menurut gua itu klimaksnya Satu Kakak Tujuh Ponakan ya bener-bener kepercayaannya Moko sepanjang satu film ditantang di situ gitu. Iya, maksudnya masalah ayo kita perjuangin bareng-bareng yuk. Itu doang kan sebenarnya. Iya kan? gitu ya. Maksud gue ya Toy Story lagi gitu ya. Di awal dan di akhir tetap mereka jadi mainan punya orang gitu. Saya nggak berubah tiba-tiba dia jadi di museum gitu kan. Tapi dia kembali jadi mainan, cuman sekarang dia punya pemahaman baru atas dunia dia gitu kan. Oh, gue nggak apa-apa kok punya mainan yang lebih canggih jadi temen gue, dan Andy juga suka sama dia gitu. Saya gue nggak tergantikan, dia cuma jadi mainan baru. Nah, menurut gue
Moko dan keluarga itu seperti itu ya. Memang dia nggak sorry ini kabelnya nyangkut. Iya. Maksudnya kayak nggak Iya. tiba-tiba jadi kaya gitu atau jadi Iya. apa gitu. Ya mungkin Home Sweet Loan lebih ke sana arahnya karena kan Kalunanya lebih berhasil, lebih ya kan. Ya, maksudnya berhasil, akhirnya dia punya lebih ke usaha sendiri apa segala Iya, macam. gitu. Ya, maksudnya nggak ada yang salah dengan dua-duanya. Beli gitu. KPR, dia Ya, berhasil KPR kan. betul. Dua-duanya menurut gue brilian. Ya. Kayak burger gua dan burger Frimawan Ya, kan iya. awalnya dari Ya, situ dari kan, situ gitu. gara-gara lu ngomong itu gua. Dan cuman ya gua mungkin lebih ke Sakatupo ya. Ya, satu gitu. kakak 7 ponakan ya. Walaupun gue tuh sama sekali nggak pernah nonton sinetronnya, itu kan diangkat dari sinetron tahun 90-an. Iya. Dan buat gue pada akhirnya nggak terlalu berpengaruh sih gue tahu apa nggak sinetronnya gitu karena Ya. Mungkin ya itu kemarin gue bahas juga sama Timothy, mungkin karena dari sinetron tuh panjang dirangkum jadi satu film, makanya kita butuh penjelasan Ais ini kenapa gitu. Kayak gue juga yang kemarin concern gue juga soal Moko tiba-tiba marah sama kliennya, itu juga salah satu concern gue sih. oh yang presentasi. Iya, yang presentasi. Maksud gue kalau kata Timothy dia bilang justru itu Bang menggambarkan karakter ini tuh nggak naif gitu. Kalau emang dia real banget gitu. Emang kalau dia bilang ya nggak usah apa kalau mau bikin tentang family ya harus family, ini caranya gitu. Kalau memang dia butuh marah di situ, itu nunjukin karakter Moko ini se-real itu justru gitu. Kalau gue nggak tahu kalau lu ya terganggu dengan itu atau enggak tuh ya. Gue bisa jadi salah lagi tapi Ya. kalau kita ngelihat dia dari kacamata struktur 3 babak, presentasi itu adalah titik nadir dia di Act 2 sebelum dia bangun di Act 3, sebelum Iya. Moko lahir kembali gitu. Karena dengan dia ngotot bahwa resort ini harus luas Iya. karena untuk keluarga, di bayangan dia adalah dia main sama ponakan-ponakannya kan gitu. Iya. Dia masih berpegang teguh pada sebuah kepercayaan bahwa gua yang harus ngasih mereka ruang. Oke. Gua yang harus ngasih mereka kenyamanan gitu karena gua yang harus perjuangin mereka gitu. Padahal Masih se-egois itu ya. iya gitu menurut gua. Ya mungkin caranya bisa macam-macam tapi ya mungkin karena dia kebetulan ditulisnya adalah sebenarnya nggak mungkin kebetulan ya tapi rancangannya adalah dia seorang arsitektur jadi dia ngotot di situ gitu bahwa dia merasa bahwa dia adalah hero-nya. Makanya gue suka banget ketika kalau nggak salah Nina ya yang dimainin sama Freya. Iya. Lo mau apa sih mau jadi pahlawan? Ada kalau nggak salah ada kalimat itu. Ada yang gitu. waktu di restoran ya. Ya, nah itu faktor eksternal yang men-challenge Moko di dalam gitu. Kan cerita tuh kan Ya, ya. ada perubahan eksternal, ada perubahan internal gitu kan. Perubahan eksternal kan yang terjadi di luar kan ya itu Ya. ponakannya jadi kuli, ponakannya jadi tukang fotokopi itu kan eksternal. Ya. Tapi berubah di internalnya kenapa? Nah, menurut gue itu si Moko di presentasi itu masih playing hero karena dia merasa dia yang harus nolong semua ponakannya gitu. Padahal in the end ya enggak, ini kondisi yang harus diterima sama-sama. Gue juga boleh lah nolongin elu gitu. Gue juga boleh ngusahain elu yang gue gitu loh menurut gue. Dan scene arsitektur itu apa ya? Presentasi itu ya karena Ya, kayak klien juga, maksudnya tadi lu bilang itu kliennya punya persepsi sendiri tentang family itu harus kayak gimana. Kalau menurut dia cukup ruang kecil aja ya cukup, emang nggak harus gede-gede kok, kan dia bilang kayak gitu kan. Iya, iya. Jadi maksudnya klien itu tuh sebenarnya menggambarkan bahwa apa yang ada di pikiran 7 ponakan ini sama seperti klien. Ya. Menurut gua nggak perlu besar-besar, enggak apa harus besar kan buat family. Enggak sih gitu-gitu Iya, kan. iya, Jadi lu keluar dari ruangan ini. Jadi maksudnya itu tuh udah enaknya klien itu sebenarnya enaknya 7 ponakan ini juga Iya. dari awal film gitu Betul. kan. Klien dan ponakan itu ya faktor eksternal dari perjalanan Moko gitu. Wah, berarti pas konten Timothy siap dihujat saya pas konten Timothy. Ah, kenapa? Nggak kan pas gua syuting ini, kita kan syuting hari Sabtu nih. Lu kan tayang hari Kamis. Hari Senin tuh tayang yang gua debat 1 hari 7 ponakan 40 Satu menit. hari 7 ponakan. 1 kakak 7 ponakan. Gue debat itu soal kenapa Moko harus marah-marah di situ gitu. Jadinya gue jadi hilang antipati aja sama karakter Moko. Tapi penjelasan lu tuh mungkin nanti penjelasan netizen ketika konten itu keluar gitu. Oh. Bahwa maksudnya si Moko tuh kenapa ini klien itu menggambarkan anaknya 7 ponakan ini. Iya, bisa. Akhirnya disampein di ending kayak nggak ada, nggak usah ini, aku boleh kerja. Mereka boleh kerja kok. Terus Maureen ngomong, iya kalau mereka mau kerja aja, emang kenapa kalau mereka kerja gitu kan? Iya, iya. Iya jadi gitu. Jadi lu tim 1 kakak 7 ponakan ya?
tim 1 Kakak 7 Ponakan. Daripada Ya tapi Home Sweet Home Sweet Loan. Loan bagus juga, bagus banget dan lebih apa ya? Ada momen dimana si Kalunanya nge-challenge balik keluarganya kan, marah karena si Kanendranya ngabisin uang bapaknya dan minjem dari dia maksudnya buat ini kan gitu. Lebih ke itu sih. Cuman kalau boleh ya maksudnya opini subjektif ya. Menurut gua yang again with all due respect sama Yandi, gua ngefans banget sama dia juga gitu. Saya gua respect sama apa yang semua dia lakukan. Kalau gua mungkin nggak perlu bantuan lagu Sal Priadi kalau gua. Wah anjing, berarti itu kemarin pembahasan yang lu berarti nggak butuh lagu It Gitaf di Home Sweet Loan. Iya mungkin juga. Ya karena si Timothy bilang kalau itu kelemahannya Home Sweet Loan bang, karena lu mengandalkan soundtrack untuk lu bisa bikin orang nangis atau ngebagusin. 1 Kakak 7 Ponakan nggak butuh soundtrack yang kayak gitu, nggak butuh scoring yang gimana-gimana. Maksudnya dia cuma adegan doang, kita bisa nangis. Itu masterpiece buat gua katanya gitu. Gua nggak butuh scoring gimana-gimana, gua nggak butuh gimana-gimana. Cukup mereka dada-dada setiap berangkat aja udah cukup gitu. Kayak gitu. Dia cukup kayak terus mereka balik ke badan gitu terus aja sampai Aisyah diusir pulang pun harus dada-dada terus kan. Ya itu udah masterpiece gitu. Tapi momen lagu Sal yang pertama Rumah sementara itu kena di gua. Yang kedua. Yang mungkin yang kedua kayak yang nggak ngeganggu gua sebenarnya, tapi kalaupun itu nggak ada gua masih nggak apa-apa juga bisa menikmati gitu. ya. Tapi gini sih menurut gua ya, gua kan udah akhirnya juga bekerja di industri film gitu ya. Dari 2019 sebelum pandemi. Pelajaran terbesar gua adalah gua jadi mengerti gitu bahwa emang sebenarnya paling enak tuh jadi penonton doang. Gak, ini maksudnya dengan gini, karena ketika gua berada dalam sebuah production house dan gua tahu keputusan apa aja yang diambil sampai sebuah ide cerita boleh diproduksi menjadi skrip, kemudian dapat green light, pendanaannya turun, dan gimana caranya dia bisa dapat partner distribusi, kenapa ada film yang bisa dapat berapa ratus layar, kenapa ada yang nggak tayang sama sekali gitu-gitu kan. Gua melihat gitu semua prosesnya dan gua jadi mengerti bahwa gini, dulu gue juga kayak gitu sebagai seorang penonton, lebih kayak ngapain sih harus kayak gini, kenapa nggak gini aja, karena gue tidak punya landasan berpikir bahwa ada roda di balik itu yang harus diuntungkan juga, gitu kan. Artinya ketika betul dia adalah sebuah ekspresi seni, dia adalah wadah untuk kita menyalurkan dalam tanda kutip idealisme lah ya, maksudnya semua orang punya visi gitu ya, director, writer punya visi gitu, tapi ketika pendanaannya datang dari bentuk investasi, yang namanya investasi pasti harus dibalikin, ya kan gitu, dan mau nggak mau memang harus mencari titik tengah gimana caranya lu bisa menemukan titik manis kompromi lu antara lu tahu karakteristiknya penontonnya seperti apa, kemudian lu mau menghadirkan sesuatu di situ seperti apa, karena akhirnya sulit sekali kalau lu mau bener-bener kayak pasar bisa diciptakan gitu, gue sepakat gitu ya, tapi pasar bisa diciptakan dengan usaha konsisten yang lama banget menurut gue gitu, dan harus punya opsi yang menyeimbangkan gitu antara yang memuaskan audiens sama yang membuka wawasan audiens. Karena kalau lu maksa terus buat buka wawasan audiens doang gitu, mereka nggak punya ruang untuk menyadari ternyata gue suka juga ya kayak gitu. Paham gue ya? Misalnya gini, gue selalu bilang gitu ke, misalnya gue ada acara diundang jadi pembicara, terus orang nanya gitu, Mas gimana sih kalau harus berurusan sama klien desain grafis atau klien ilustrasi gitu ya, kayak apakah gue selamanya akan harus memenuhi keinginan mereka, atau gue tuh boleh gak sih memperjuangkan idealisme gue? Gue bilang boleh gitu, tapi memang lu perlu usaha lebih keras sedikit. Kayak gimana? Gue selalu bilang, gue dulu kayak gitu. Jadi ketika awal-awal gue punya klien dan punya job freelance untuk ngedesain, gue pernah ngedesain
snack keripik udang kayak gitu-gitu kan. Ya terus ya kliennya tuh udah jelas gitu. Saya pengen yang seperti ini gitu. Apakah di kepala gua ada pemikiran bahwa aduh gua nggak suka lagi sama keputusan dia? Ada gitu. Apakah gua sebagai seorang seniman punya pikiran bahwa kayaknya lebih bagus kayak gini nih gitu? Ada juga. Tapi gua nggak mau ngabisin energi untuk maksain bikin desain yang menurut gua keren banget, tapi ujung-ujungnya ditolak. Iya. Jadi apa yang gue lakukan adalah, oke, gue lakukan seperti apa persis yang klien mau, gue bikin, benar-benar gue bikin walaupun gue nggak suka. Dia minta fontnya warnanya ini, ukurannya segini, gue bikin gitu. Tapi gue bikin lagi satu desain yang menurut gue lebih bagus. Yang menurut gue, pandangan gue, stylenya itu yang bagusnya kayak gini. Itu idealisme gue kan. Ketika gue datang ke klien, bawa dua-duanya. Gue bawa dua-duanya. Atau pertama, yang penting dia puas dulu gitu. Dia tahu kalau gue bisa nyelesain pekerjaan. Oke. Jadi gue kasih nih si desain A. Pak, ini sesuai yang Bapak minta ya. Udah ke checklist semua gini. Oh iya bagus gitu. Tapi Pak, saya bawa satu desain lagi nih. Bapak mau lihat nggak gitu? Kalau menurut saya dengan brief Bapak bisa loh fontnya tuh ini, bisa loh warnanya tuh ini. Bisa jadi dia tuh belum tahu probability ini. Oh iya. Karena pas dilihat, oh bisa gini ya gitu. Nah, kalau pada saat itu si kliennya nggak milih desain gua, dia tetap jalan dengan desain ini, nggak masalah. Tapi seperti film Inception, gua udah incept di kepala dia bahwa gua bisa bikin ini. Ngerti nggak? Nah, dan itu ngefek banget ke gua karena setelah gua melakukan itu, tiba-tiba datang klien yang nyari desain ini. Tahu nggak dari mana? Dari bapak itu. Jadi bapak itu ditanya sama orang, Pak, saya lagi nyari gaya ilustrasi yang kayak gini-gini. Oh saya tahu, Sirian bisa. Oh padahal tapi si bapak itu nerima yang awal. Ini, dia ngambil yang ini kan, dia pengen yang ini kan. Iya. Tapi dengan ekstra gua yang melakukan ini, gua ngebuka pintu lagi meskipun bukan dari bapak itu gitu. Nah, begitu orang itu datang dia nyari ini kan, gua nggak perlu lagi bikin alternatif karena memang gua bisa bikin yang ini kan. Iya. Nah akhirnya ketika ini bapak yang satu baru ini ngambil desain gue yang ini, ya akhirnya orang lama-lama tahu, oh lu kalau mau nyari yang seperti ini ya Kerian gitu. Menurut gue film tuh seperti itu gitu. Ketika akhirnya gue menyadari bahwa kalau lu mau industrinya besar, lu perlu penonton, ya kan? Kalau lu mau menghadirkan kesegaran genre atau sesuatu yang baru gitu, mereka perlu dulu dibikin nyaman dengan apa yang mereka suka. Iya. Jadi gue nggak pernah sepakat ya kalau orang bilang kayak horor mulu, cinta religi mulu, nggak apa-apa, itu mereka lagi suka itu gitu. Iya. Tapi kemudian tiba-tiba Timo datang bikin The Big Four. Iya. Ngerti nggak maksud gue? Terus kayak Angga Sasongko bikin Mencuri Raden Saleh. Ya orang nggak merasa, justru orang bisa nambah wawasan kayak, oh ternyata bisa ya bikin film pencurian tapi seru gitu. Kayak gitu loh maksud gue. Jadi itu harus seimbang gitu. Nah, gue akhirnya sadar gitu bahwa ketika mungkin ya gue lagi-lagi nggak bisa bicara karena Yandi punya visinya sendiri pasti dengan produser segala macam. Gue yakin itu adalah Sakatupo itu adalah ya sebuah racikan di mana ya Yandi mau menjadi Yandi, tapi pasti ada konsiderasi gimana caranya penonton yang memang lebih nyaman emosinya didikte pakai lagu juga ngerasa mereka tidak dikesampingkan, ngerti maksud gue nggak? Jadi gue ngerasa ini filmnya tuh ya mau mencoba balance aja gitu. Iya. Kayak gue tuh ngelihat Mencuri Raden Saleh ya. Jadi gini, gue selalu percaya ada konten, ada format. Oke. Kayak kita stand up gitu. Stand up tuh format sebenarnya kan. Iya. Kontennya lu mau bicara tentang kejombloan, lu bisa bicara tentang putus, ya nggak masalah gitu. Sama kayak musik itu kan ya ada lirik, ada aransemen. Iya. Lu aransemennya bisa bikin keren banget gitu. Tapi mungkin untuk saat ini kontennya gimana supaya bisa cepat nyampe ke penonton, mungkin tentang sesuatu yang dekat sama mereka gitu. Iya. Cemburu atau apa, ya kan gitu. Dan menurut gua nggak ada yang salah dengan itu antara lu nge-mix konten sama formatnya gitu. Nah, ya film tuh menurut gue gitu, dan di Indonesia apalagi ya gitu, karena kita kan
dulu kalau lo perhatiin mungkin film-film awal tahun 2000-an itu seolah kayak lebih berani nyeni ya. Misalnya kayak film-film Kalyana Shira, ada film Janji Joni, Berbagi Suami, Arisan, kan in a way lebih indie gitu ya. Tapi itu karena pada saat itu jaringan bioskop belum semerata sekarang. Dulu tuh kan dulu chain bioskop kan hanya ada di kota besar dan hanya mungkin ada di Pulau Jawa aja gitu. Nah, tapi ketika bioskopnya makin banyak, sekarang kan XX1 atau Cinepolis atau CGV kan udah makin menuju ke kota-kota yang tadinya nggak ada bioskop. Dan pastinya akan lebih seperti itu kan. Nah, ketika jalur eksibitornya semakin banyak, harus hadir juga film-film yang mudah dicerna gitu. Contohnya film Mencuri Raden Saleh gitu. Gue tuh melihat itu ada format, ada konten. Kayak formatnya film heist, film pencurian gitu. Tapi itu kan sesuatu yang hampir bisa dibilang belum pernah di Indonesia gitu ya. Maksudnya itu genre yang sangat umum banget dilakukan di luar negeri karena ya maksudnya mungkin di Amerika, di Inggris itu ada intelligence force, ada terorisme dan segala macam kan. Nah, Mencuri Raden Saleh mencoba membawa pendekatan format genre pencurian. Tapi gimana caranya biar kontennya dekat? Yang dicuri sesuatu yang berhubungan dengan budaya Indonesia. Lukisan Diponegoro. Kemudian gimana caranya ini lebih bisa diterima oleh orang yang tidak biasa dengan genre heist. Makanya dipilihnya karakter-karakternya tuh bukan profesional. Orang-orang yang memang kepepet secara ekonomi dan amatir aja gitu, dan aktor-aktornya juga aktor-aktor yang dekat dengan Iqbal. Gitu kan. Maksudnya itu ramuan seperti itu. Nah, mungkin bisa jadi gue salah juga ya Mas Yandi, tapi gue merasa hadirnya lagu Sal tuh ya untuk penjembatan, menjembatani yang suka didikte dengan lagu, sama ada yang ya kayak mungkin kayak ngelantur. Menurut gue visual udah bicara, ya benar. Ada orang yang lihat visual bicara dan bisa. Kadang kan semua, lu duduk di bioskop menikmati film. Lu duduk di bioskop nonton 1 Kakak 7 Ponakan. Ada ratusan jam, ratusan hari dan puluhan tahun sebelum kita duduk di situ yang jalan kita beda-beda kan Mal? Bener nggak? Lu mengalami apa sebelum nonton film itu? Gue mengalami apa sebelum nonton film itu? Kita nggak pernah tahu pas kita duduk scene mana yang tiba-tiba kerasa deket banget sama gue gitu, sama lu. Misalnya di situ lu baru aja sidang skripsi. Gua nonton Sakatupo baru aja cuci mobil. Tiba-tiba ada scene. Tiba-tiba ada 2 scene itu kan. Ya bisa jadi yang secara emosi lebih impactful ke lu adalah Moko sidang. Yang lebih impactful buat gua adalah Moko sama Maureen di car wash. Kita kan nggak pernah tahu kan gitu. Nah jadi ya oke, buat orang yang gua nggak perlu lagunya Sal, mungkin gua. Tapi ada orang yang ketika ditambah lagu Sal dia lebih ngerti lagi apa yang mau ceritain dalam scene itu gitu. Ya menurut gua nggak merusak experience orang yang nggak perlu lagu. Tapi dia bisa menambah sesuatu sehingga dua-duanya keluar terpuaskan. Dua-duanya keluar mendapatkan overall pemahaman yang sama dari ceritanya gitu. Iya, soalnya pas gua debat sama Timothy soal soundtrack dia agak keras sih karena gua ngebandingin Home Sweet Loan tuh awalnya dari soundtracknya dulu. Gua ngerasa soundtracknya kena di gua pakai gitu-gitu. Sementara kalau dia bilang nah itu kekurangannya Home Sweet Loan, dia harus mengandalkan soundtrack, Bang. Kalau si 1 Kakak 7 Ponakan nggak perlu, dia udah satu Sal Priadi aja, dia bilang kayak gitu. Sementara kalau si itu kan ada playlist Spotify-nya sendiri. Home Sweet Loan itu ada Feby Putri, ada Nadine Amizah, ada apa gitu. Tapi yang keren dari Home Sweet Loan menurut gue adalah komposisinya semua perempuan, sutradara perempuan. Iya, pemeran utamanya perempuan. Playlistnya juga kan gitu. Jadi punya suara juga yang berbeda gitu. Sementara Yandi laki semua tuh. Bukan laki semua. Dia kan menantang peran yang umumnya dilakukan gender perempuan, tapi dilakukan oleh Moko.
Iya. Sampai dia harus nyopot baju karena si Ima nangis, harus dia tempel ke badannya, anget segala macam gitu kan. Dia banyak melakukan, maksudnya Yandi men-challenge itu gitu, bahwa mungkin ya maksudnya yang lepas baju tuh ya. Iya gitu kayaknya. Emang begitu ya. Kalau nah itu makanya kan gue bilang kalau gue gue cerita juga kalau scene yang anak itu gue sangat relate karena kan gue anak gue baru umur segitu juga kan, lagi nangis-nangisnya kayak dia bilang lagi terrible tuh. Anak gue kan lagi di posisi itu. Jadi ketika anak demam yang harus buka baju kita. Dan harus laki-laki emang. Nah iya, maksud gue itu loh, maksud gue dua cerita ini punya hak yang sama buat hadir karena lensanya berbeda. Lensanya Sabrina untuk dengan Home Sweet Loan dengan karakter perempuannya, pasti ada hal-hal yang Yandi nggak bisa ceritain karena cuman Sabrina yang paham rasanya gitu. Sementara mungkin batasnya Yandi untuk bisa menceritakan karakter Moko di luar sana atau Kaluna di luar sana, dia hanya sebatas itu bahwa ternyata sekarang peran yang selama ini dianggapnya harusnya perempuan ya masak tempe orek, ngurus anak gitu ya. Yang dia bisa challenge dalam ceritanya lewat Moko ya keterbatasan itu gitu. Mungkin untuk Sabrina dia bisa menghadirkan realita yang lebih dekat dengan perempuan karena keterbatasan apa sih di dunia sana yang menghambat Kaluna, kenapa dia nggak bisa kenapa dia nggak punya kesempatan yang sama dengan karakter-karakter laki di filmnya gitu. Menurut gua dua-duanya punya warna sendiri-sendiri. Iya gitu, punya sesuatu yang satunya nggak bisa ceritain, satunya nggak bisa ceritain dipakai ini juga gitu. Iya. Dan memang lu sekarang juga karena udah terlibat di dunia film. Ruangan tuh dingin ya? Iya kan, itu bisa dihitung doang. Gue juga dari tadi dingin banget nih. Tapi memang lu pun sekarang kan udah terlibat di dua dunia itu kan. Maksudnya di dunia stand up dan lu sekarang terlibat di dunia film juga gitu. Ada korelasi yang saling ngebantu satu sama lain nggak? Apa pemahaman lu yang lu dapat di dunia stand up ketika lu terjun ke dunia film ada yang saling korelasi nggak? Banyak banget ya, mulai dari penulisan, dari pacing ya, maksudnya kayak tempo, maksudnya kayak seberapa lama sih gue butuh untuk orang tuh nangkep apa yang mau gue sampein gitu. Kemudian dalam bentuk seperti apa sih keresahan ini bisa gue sampaikan gitu. Lalu kemudian dalam batas-batas apa gue punya hak untuk bercerita ini, apakah ini lebih baik diceritakan sama orang lain gitu. Karena gue percaya bukan kadang ya, maksudnya cerita tuh bukan cuman apakah ini cerita yang paling tepat untuk gue ceritakan, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya adalah apakah gue orang yang tepat untuk menceritakan ini. Gitu. Kayak ya Ernest mau dia punya set panjang tentang Illuminati, ya dia yang bisa nyampein. Kalau gue yang nyampein konteksnya apa gitu. Maksud gue apakah gue hanya akan mengolok-olok, kalau Ernest kan menceritakan pengalaman gitu loh, maksudnya kayak ya kan. Gue nggak mungkin tiba-tiba stand up tentang ibu hamil tuh ya, gue nggak pernah hamil, gue bukan seorang ibu gitu. Tapi ketika Mbak Sadia gitu bisa gitu, jadi itu satu gitu ya. Kemudian apalagi ya tentu pengemasan sebuah ide dari yang nggak ada sampai jadi ada gitu kan. Terus pengaruh tuh ya, yang tadi lu bahas poin pertama tuh sengaruh itu ya. Jadi kalau lu di film juga, kalau misalkan lu mau bikin film harus yang lu yang bisa ceritakan. Betul. Nah kalau si Jumbo itu udah berapa menit nih baru kita ngomongin Jumbo nih ya. Sebenarnya gue tadi emang gue bilang sama Mbak Anes juga, Mbak sebenarnya gue nggak main bahas Jumbo sih. Cuma kalau ada obrolan ke arah ke situ gue akan bahas, gue bilang gitu. Gue mau banget karena baru diumumin filmnya akan tayang Lebaran. Si Jumbo itu cuma lu yang bisa ceritakan atau buat gue menceritakan film Jumbo bukan hanya gue yang bisa menceritakan aja, tapi mungkin orang lain juga bisa menceritakan itu. Tapi gue tahu ketika gue menceritakan Jumbo, gue tidak mengambil hak orang lain untuk bercerita. Maksudnya gimana tuh? Ya misalnya ada nih orang yang lebih tepat buat ceritain ini, jangan gue. Itu kan ada hak orang yang gue ambil gitu loh. Oke. Kayak misalnya gue mau menceritakan soal emansipasi gitu. Ya gue nggak mengalami, gue bukan bagian dari pergerakan itu pada saat itu gitu ya. Ada orang yang lebih tepat untuk nyeritain itu. Nah, yang gue yakin adalah apakah film Jumbo bisa diceritain sama orang lain? Bisa aja. Tapi gue tahu gue menceritakan Jumbo dengan cara
yang paling dekat dengan gua, sama gua nggak mengambil hak orang lain untuk bercerita gitu. Oke. Dan itu Jumbo itu ide lu tuh ya semua tuh ya nih. Ide cerita dari lu. Nggak, ide konsep awal, konsep aja ya, konsep itu Oke. dari Adriano Colby sama Irfan Ramli. Mereka berdua dulu di Visinema kan. Iya Adri sama. Mereka cuman punya ide, gagasan gimana kalau ada anak temenan sama hantu. Udah gitu. Jadi kayak Jin dan Jun, kayak Tuyul dan Bayul, kayak Casper sama Wendy, kayak Oke. Nobita dan Doraemon gitu. Tapi yang menurunkan gagasan itu menjadi cerita gua, original story dari gue. Oke. Habis itu dikembangkan bersama tim skriptura di Visinema, kemudian diejawantahkan jadi screenplay film itu sama gua sama satu lagi Widya Arifianti. Berdua co-writer jadinya gitu. Oke. Jadi Jumbo itu sebenarnya awalnya mau didevelop menjadi serial live action. Jadi mau kayak komedi, kayak ya bener kayak Doraemon, kayak Jin dan Jun gitu. Oh, Jadi ada apa kayak Lion King yang bukan. Maksud gua seperti serial live action aja awalnya. Oke. Idenya gitu. Ya mau kayak Jin dan Jun gitulah. Ya dibikin banyak episode ya. Episode dan tentang anak manusia yang berteman dengan satu sosok yang bukan manusia, kemudian segala macam masalah dia terselesaikan karena dia dibantu oleh si yang bukan manusia ini gitu. Cuman ketika mulai masuk sesi development, mulai masuk proses pengembangan cerita, banyak mentok secara logistik gitu loh, secara logistik produksi. Terus ternyata dari Adrinya sama dari Irfan Ramlinya mikir ini kayaknya sebenarnya genre yang paling tepat, medium yang paling tepat bukan live action deh, kayaknya harusnya animasi gitu, harus animasi. Barulah abis itu si Adri ngerekomendasiin gua ke Mas Angga Sasongko. Mas Angga Sasongko follow gua di Twitter. Waktu itu masih Twitter ya, belum X. Oh, lu belum ini ya, belum tergabung waktu itu ya? Belum, gua masih kuliah. Nah, pas gue kuliah itu kan gue sering banget nge-share proses gua, apa yang gue pelajarin di sana. Dan film animasi gua yang di YouTube sekarang, film pendek Prognosis, itu gua share semua prosesnya gitu. Dan ternyata Mas Angga ngikutin itu, sehingga dia pada saat itu merasa perlu ngobrol sama gue, karena dia punya ide Jumbo ini yang belum jalan-jalan nih, belum kemana-mana gitu. Oh, dari udah ada Mas Angga tuh udah ada tuh ya? Bibitnya tuh udah ada. Udah bibit ya. Bibitnya Akhirnya udah ketemu sama lo nih. Ketemu sama gue, terus gue awalnya ditawarin untuk jadi sutradara doang gitu. Cuman berbarengan dengan ilmu yang gue dapet, kemudian gue tahu kan yang proper untuk bikin film animasi itu butuh waktu berapa lama kalau mau hasilnya bagus gitu. Jadi pas dibilang ini proyeknya buat lo ya, lo mau direct gitu, mau mas gitu. Terus gue pikirin lagi, gue mikir bahwa ini kesempatan gue untuk bisa satu mengaplikasikan apa yang udah gue pelajarin, sama menyebarluaskan bahwa animasi tuh bukan genre. Kan banyak orang bilang gue suka banget film genre animasi gitu. Sebenarnya animasi itu bukan genre. Animasi itu adalah sebuah medium bercerita. Dia bisa genre apa aja. Ya, benar. Lu mau bikin animasi horor bisa, lu bikin animasi slice of life bisa, romance dan segala macam gitu. Nah, ketika gua sadar bahwa di tangan gua ini ada sebuah project animasi ditawarin oleh Visinema, yang mana gue percaya Angga Sasongko orang yang mau mencoba inovasi gitu. Iya. Jadi gue pikir kenapa nggak sekalian ya gitu. Akhirnya gue bilang, Mas Angga, kalau mau bikin Jumbo ini menjadi sesuatu yang proper dan kita mau melahirkan inovasi baru di pilihan tontonan di Indonesia, gue mau execute film ini bukan cuma jadi sutradara, karena gue tahu gue akan menghabiskan waktu 4-5 tahun untuk nyelesain ini. Gue butuh sesuatu yang bikin dia terasa personal buat gue. Kalau gue harus ngabisin waktu sekian banyak, sekian lama untuk ngerjain ini, gue perlu sesuatu yang bisa gue rasakan dekat sama gue. Jadi boleh nggak selain jadi sutradara, gue jadi penulis juga. Gitu. Karena gue butuh sesuatu yang nggak akan bikin gue gampang kehilangan semangat untuk, karena kan dia jatuhnya maraton ya, bukan kayak sprint gitu. Ya silahkan aja kata Mas Angga, ini kan udah jadi barang lu gitu. Nah,
bukan berarti gue bilang Jumbo adalah autobiografi gue, enggak gitu maksudnya, tapi ada banyak banget pengalaman atau nilai-nilai yang gue rasa banyak mengubah hidup gue. Itu gue hadirkan, tantangan-tantangan yang pernah gue alamin gue hadirkan untuk karakter utamanya juga gitu. Dan di situ gue bilang kita mau bikin film animasi kan gitu. Dan Visinema udah berpengalaman banyak banget bikin film kan. Jadi boleh nggak Jumbo kita treat juga sebagai film? Artinya gue bukan bikin kartun, gue bikin film, mediumnya animasi. Jadi boleh nggak dikumpulin buat gue kru dan tim film. Jadi gue Jumbo itu komposisi timnya itu komposisi kayak orang bikin film live action. Jadi Jumbo itu punya sinematografer, punya DOP film. Gue mau editornya editor film, yang bikin musiknya musik film. Bahkan apa ya istilahnya, gue tuh pengen karena gini, cerita di Jumbo itu, cerita di film Jumbo itu selang waktunya, durasi ceritanya itu terjadi dalam beberapa hari di filmnya ya. Jadi buat gue agak nggak make sense, bukan nggak make sense, lebih gue bisa, karena tadi gue bilang gue pengen bikin ini sesuatu yang dekat tapi menggunakan kekuatan dari medium animasi, tapi gue pengen dunianya dan karakternya terasa dekat. Jadi gue pengen karakter utamanya setiap hari ganti baju. Jadi kan apa ngaruhnya ya? Hah? Maksudnya kalau karakter ganti baju supaya kelihatan kayak kehidupan sehari-hari gitu ya? Oh maksudnya kan itu. kalau Nobita itu kuning aja gitu kan. Karena terus itu. gue pernah cerita di X gitu, ada yang bilang bahwa bukannya itu secara penciptaan IP atau karakter kurang bijak ya, karena kalau lu punya satu warna doang untuk satu karakter, orang akan lebih gampang ingat gitu kan. Bener kan? Nah sebenarnya kalau dalam sejarahnya animasi sendiri, karakter dibikin hanya satu baju aja tuh bukan sesuatu yang dirancang. Dia itu terpaksa dipilih untuk efisiensi. Tapi dampaknya orang jadi inget terus gitu. Oh Charlie Brown tuh bajunya kayak gitu. Oh Donald Duck kayak bajunya biru gitu. Woody ya kayak gitu. Woody kayak gitu. Tapi kan kalau Nobita, kalau Charlie Brown itu kan episodik. Dia nggak perlu dalam arc panjang gitu, dalam perjalanan plot yang panjang. Kalau Woody ya mainan, dia nggak perlu berubah baju gitu. Nah tapi gue bilang bahwa gue setuju, tapi memang Jumbo ini di semua adegan pertamanya dan di semua materi promosi dan apapun produk turunannya nanti ya, maksudnya merchandise atau poster, itu semua pakai baju yang gue pengen orang kenalnya Don tuh bajunya itu. Ngerti maksud gue? Jadi dia ada baju defaultnya tuh ada gitu, baju yang khasnya dia tuh ada. Baju upin-ipinnya tuh baju yang ininya ada. Baju signaturenya tuh ada. Tapi di dalam cerita filmnya dia ganti baju gitu. Nah ngaruhnya adalah gue butuh wardrobe stylist dalam tanda kutip ya. Untuk yang itu, ngerti film gitu juga kan. Akhirnya walaupun dia nggak belanja baju, tapi gue butuh dia ngedesainin gitu sehingga nanti si tim animasinya bisa bikin variasi bajunya. Don di scene ini sampai scene ini pakai baju ini, Don di scene ini sampai ini pakai baju ini, kayak gitu. Oh iya sih, rata-rata kalau animasi itu satu baju ya. Rata-rata ya, maksudnya siapa yang ganti-ganti baju ya animasi ya. Tapi kalau lo lihat Doraemon kan ada yang series, kadang-kadang dia ngeluarin movie juga yang ceritanya panjang, yang tiba-tiba kan berubah ya juga. Nobita ke planet apa, kadang-kadang baju merah, kadang baju apa gitu. Iya, padahal kita walaupun agak asing kadang-kadang ngeliat Nobita pakai baju merah gitu. Dia tetap kuning kan di kepala kita kan. Shinchan juga ya itu aja udah bajunya. Dan itu nggak akan berpengaruh tuh ya. Menurut kalian kalau dia ganti-ganti baju setiap hari ketimbang yang formula yang sudah ada? Maksudnya nggak akan berpengaruh ke untuk penontonnya gitu. Kok dia ganti-ganti baju sih? Nggak akan orang menanyakan itu ya. Lagi-lagi ntar kalau pas filmnya udah keluar udah milik penontonnya. Mau penontonnya bingung ya. Iya kayak tadi kita bahas ya. Hak penontonnya gitu. Kok dia ganti-ganti baju sih? Dora aja nggak pernah ganti baju. Kok dia ganti baju? Dora lagi. Iya kan Dora juga itu aja kan. Benar. Iya. Iya nggak, karena menurut gue di Jumbo itu gini, animasi itu memang kuat banget secara medium, maksudnya dia bisa melakukan banyak banget hal yang lebih sulit dilakukan oleh live action, ya kan? Iya nggak, bener nggak? Maksud gue kayak lu mau ceritain Finding Nemo, lu mau bawa orang ke dalam bawah laut lebih bisa, lebih possible di animasi, nggak lebih gampang, susah.
Susah ya? Tapi maksud gue lebih bisa dilakukan. Susah itu sih. Gue membela para animator, gak ada yang lebih gampang. Live action sama animasi dua-duanya susah. Tapi maksud gue animasi itu memang punya banyak. Ini gak bisa diambil ya? Iya, bisa ambil aja. Iya. Bahasa visual seperti ini agak sulit banget untuk dilakukan di live action. Iya, kalau animasi maksud bisa. Maksud gue memilih. Ada banyak sekali manipulasi yang lo harus kerjakan di live action untuk bisa membuat kulit dia biru, untuk membuat ada backgroundnya kuning segala macam kan. Animasi punya bahasa visual seperti ini yang bisa membuat lo bercerita dengan banyak sekali kemungkinan, lokasi, era atau kayak dimensi bahkan, ngerti nggak? Inside out lo bisa masuk ke dalam pikiran orang gitu kan. Mengekspresikan sebuah gagasan tuh bisa lebih banyak kemungkinannya dan caranya di animasi. Dan kita mengamini yang nonton. Dan kita mengamini gitu. Nah, cuman gue nggak mau terjebak karena gue tahu animasi bisa ngapain aja. Akhirnya gue bikin cerita yang terlalu jauh sama penontonnya. Nah, Jumbo tuh dengan sadar gue coba seimbangkan bahwa iya ini mediumnya bisa ngapain aja. Gue mau bikin hidungnya panjang kayak Pinocchio atau dia kayak One Piece gitu jadi karet bisa. Tapi tetap film itu buat gue, apalagi untuk penonton Indonesia, karena gue kan memperkenalkan sesuatu yang baru dan gue pengen penonton Indonesia percaya sama film ini. Pengen penonton Indonesia percaya bahwa film Jumbo tuh Indonesia tuh bisa kok bercerita lewat medium animasi. Gue menahan diri untuk nggak langsung fantasi. Gue menahan diri untuk nggak langsung hewan yang bisa ngomong gitu maksud gue. Atau kayak musikal hewan kayak gitu kan. Gue nahan tuh, jadi gue mencari titik Zootopia. Iya gitu. Itu bisa, tapi gue tahu film Indonesia tuh butuh penonton yang bukan butuh penonton ya. Maksudnya penontonnya tuh butuh sesuatu yang deket. Ini gue ceritain aja ke teman-teman, dan gue sering cerita banget di beberapa podcast. Bukan podcast, gue beberapa kali ngobrol sama mahasiswa yang nanya, gue harus bikin cerita seperti apa sih? Ini gue kasih tahu aja bahwa udah ada hasil diskusinya, udah ada hasil risetnya gitu ya. Apa sih sebenarnya yang penonton Indonesia cari ketika dia ke bioskop? Dan apa yang penonton Indonesia cari ketika dia ke bioskop nonton film luar? Jadi ketika orang Indonesia pergi ke bioskop nonton film buatan luar negeri, yang mereka cari adalah escapism. Mereka pengen melihat sesuatu yang sehari-hari mereka tidak lihat, yang membuat mereka berandai-andai, yang membuat mereka ternganga kayak wah bisa gitu ya. Mereka pengen lihat Asgard, mereka pengen bisa ngelihat Guardians, Dune. Jadi yang jauh tapi terrealisasikan gitu. Mereka pengen bisa ngelihat dinosaurus yang hidup, mereka pengen bisa ngelihat orang ngelawan alien, itu yang mereka cari. Atau Fast and Furious gitu, mobil yang bisa gini bisa gitu. Itu mereka cari ketika mereka datang nonton film luar negeri. Ketika mereka datang nonton film Indonesia, yang mereka cari kedekatan. Mereka pengen bisa mengidentifikasikan diri mereka atau orang-orang yang mereka kenal atau pengalaman mereka dengan apa yang mereka lihat. Mereka pengen bisa menyimpulkan, gue pernah kayak gitu, gue kenal orang yang kayak gitu. Itu pernah terjadi di hidup gue pernah lihat orang seperti itu, kayak gitu-gitu. Ini realita, maksudnya ini jawaban jujur dari mereka yang di riset gitu. Bahwa makanya ketika ada sebuah film yang misalnya dia membuat sebuah tempat yang fiktif, 13 bom di Jakarta. Itu kan Jakarta. Nah, maksud gue bikin sebuah tempat gitu ya. Lu bilang ini misalnya di kota di Mars. Gitu. Tapi orang bisa aja gitu kayak ini mah syutingnya di Antasari. Bisa gitu dia nemuin itu. Karena dia deket sama hal yang dia lihat dan dia punya memori visual dan parameter yang dia tahu. Lu nggak bisa bohongin gua, ini Blok M gitu. Sementara kalau New Zealand diubah jadi Middle Earth atau apalah dibikin jadi Asgard atau Dune, jadi Game of Thrones. Lu nggak tahu Dune tuh seperti apa dunianya. Jadi lu bisa lebih punya izin penontonnya untuk kayak nerima memang ada dunia seperti itu gitu. Nah,
Itu yang gue coba seimbangkan di Jumbo gitu. Gimana caranya film ini bercerita dengan medium animasi yang punya power untuk ngelakuin apa aja, tapi karakternya, dunianya gue pengen deket banget. Makanya di timnya Jumbo gue juga minta production designer. Gue bekerja sama Teddy Setiawanko. Dia production designer yang pernah bergabung di Crazy Rich Asians, pernah bergabung di John Wick. Jadi nanti kalau lo nonton Jumbo, dunia yang dibangun itu visualnya, bentuknya mungkin seperti kartun ya, gitu. Tapi semuanya gue mintanya di riset dari barang yang ada di dunia nyata di Indonesia. Jadi ntar cangkirnya, apa kayak sofanya, karpetnya itu gue nggak mau ngarang desainnya, tapi cari aja yang udah pernah ada di Indonesia seperti apa, sehingga orang mengenali gitu. Lo melihat layar Jumbo tuh lo mengenali apa yang dalam situ tuh. Lapangannya, kayak tipe-tipe tanamannya, terus kayak apa kompleknya tuh jalannya seperti apa, itu gue pengen orang nggak ngerasa ini di mana sih gitu, atau ini Dune apa, atau ini Asgard gitu, nggak gitu. Dari tadi gue ngambil contohnya Dune dan Asgard, tapi itu yang paling gampang ya jauhnya gitu. Jadi apakah di Jumbo ada elemen-elemen yang agak keluar dari realita? Tentu. Magical realismnya tetap ada gitu ya. Hadirnya dalam bentuk karakter si Mary. Gitu. Yang di trailer mungkin teman-teman lihat itu dia keluar dari semak-semak gitu, warna ungu sih gitu kan. Tapi gue pengen setelah pas kita ngikutin ceritanya Don tuh, ya harapannya adalah itu hal-hal yang juga kita pernah alamin pas kecil gitu. Main sama teman, nggak dipilih, nggak diajak main karena lu nggak terlalu jago main bola, atau hal-hal seperti itulah gitu. Berarti kayak anime Jepang ya? Iya, maksudnya anime kan kalau dia scene masak kayak real banget gitu, masak, asapnya keluar terus dia dihidangin. Kayak Your Name gitu-gitu kan, Makoto Shinkai. Yoi, kayak gitu-gitu berarti ya. Berarti memang iya benar. Tadi gue sempat ada pertanyaan tuh. Kalau tadi lu bilang animasi itu mediumnya justru bisa buat kita untuk berpikir liar karena lu bisa syuting dalam laut apa segala macam. Gue takutnya penonton Indonesia begitu ngeliat ini animasi, dia akan mengharapkan sesuatu yang liar gitu. Tapi begitu lu bilang, tapi gue nggak mau, gue maunya yang deket kayak gelasnya atau apa segala macam. Gue langsung keingat anime Jepang. Jadi kayak toh anime Jepang studio Ghibli mungkin masih ada yang lu syuting di mana, di dunia roh apa segala macam. Tapi bisa kok sampai gitu. Karena kan Indonesia ini belum ketemu gimana. Misalnya kalau Jepang dia udah ketemu lah gaya bertutur mereka dengan animasi gitu. Oh ini Jepang banget nih, studio Ghibli apa segala macam. Amerika udah ketemu dengan Pixar-nya, dengan Disney-nya apa segala macam. Indonesia kan kita nggak tahu. Yang ada Malaysia justru Upin Ipin. Dia udah tahu nih. Oh gue harus deketin sama agama, gue harus deketin sama anak belajar sama orang tua. Karena animasi diharapkan penonton anak-anak gitu. Nah kalau Jumbo berarti apa yang lu harapkan? Maksudnya kalau ini berhasil kan berarti lu animasi. Gue nggak tahu ya, yang si Juki sukses gak ya? Film pertama dia sampai sekarang masih film animasi layar lebar terlaris di Indonesia. Berarti Juki termasuk trendsetter ya? Iya, Juki yang pertama kan. Iya, Juki pertama. Yang panitia hari akhir. Iya benar. Iya. Oke. Masih yang paling banyak. Nah Indonesia ini belum ketemu nih formula animasi yang bisa. Kalau yang di YouTube tuh apa sih yang kalau kita belajar agama tuh apa? Nusa. Iya, gue juga ikutan bantuin. Nah kalau Nusa kan udah ya Nusa udah punya formulanya nih. Oh kalau animasi Indonesia kayaknya harus deket sama anak belajar ke orang tua atau belajar agama gitu-gitu. Yang lu harapkan dari Jumbo apa berarti? Yang gue harapkan dari Jumbo supaya ini Indonesia banget nih, gila gitu. Gua nggak memaksakan ini harus Indonesia banget ya. Maksudnya enggak ya? Orang lihat trailernya juga ada yang bilang ini kualitasnya kayak Pixar gitu. Maksudnya gue iya, maksudnya bukan berarti gue juga maksain harus beda gitu. Karena gini, membawa sesuatu yang terasa Indonesia itu nggak harus selalu secara packaging menurut gue. Maksudnya untuk apakah buat sebuah lagu dianggap Indonesia harus ada gamelannya? Enggak kan gitu. Iya. Maksudnya iya itu identitas yang mungkin bangsa lain nggak punya, Indonesia punya gitu. Tapi ada cara-cara yang menurut gue nggak harus mengorbankan storytelling gitu. Nggak harus demi film ini orang tahu film ini Indonesia, gue harus bercerita tentang batik atau keris atau wayang atau makanan khas gitu. Ya bisa gitu. Maksudnya Ngeri-Ngeri Sedap melakukan itu dengan sangat brilian, sangat hyper lokal banget gitu. Iya. Tapi
Nah dia tidak mengorbankan storytelling. Oke. Ngeri-ngeri sedap tuh nggak hanya dia menceritakan problem yang universal gitu. Orang tua yang pengen anaknya balik lagi karena masing-masing udah pada jauh. Hanya saja terjadi di sebuah keluarga Batak gitu. Jadi story-nya tetap utama gitu. Nah, gua nggak ada merasa bahwa Jumbo ini bukan Indonesia dengan ketidakhadiran elemen budaya yang banyak gitu. Tapi dari cara karakternya berinteraksi, bahasa yang dipakai itu udah Indonesia aja gitu. Menurut gua juga orang udah cukup gitu. Nah, yang gua harapkan adalah satu, gue pengen banget at least nggak akan drastis, tapi at least ada banyak orang yang setelah nonton Jumbo sadar bahwa animasi bukan cuma buat anak-anak itu gitu. Karena dan dia mampu kok bercerita dengan kedewasaan, dia bisa kok menawarkan tematik-tematik yang mungkin lebih kompleks. Dia punya tutur bicara atau tutur bercerita yang menawarkan sebuah pemahaman baru untuk penontonnya gitu. Dan animasi bisa melakukan apapun juga yang medium film bisa lakukan gitu. Harapan gue adalah lo nonton Jumbo, kemudian lo sadar bahwa Indonesia tuh bisa kok bikin sebuah film naratif gitu dalam medium animasi gitu. Dan gue dan semua nonton ya pas Lebaran 2025. Iya. Karena mantra yang selalu gue ulang dari awal bikin sampai selesai sekarang dan akhirnya ternyata jadi hashtag promosinya gitu. Jumbo tuh untuk semua, bukan cuman buat anak-anak tapi benar-benar buat semua orang lah gitu. Nah, gue bilang ke tim gue gitu selama 5 tahun ngerjain, ini film bisa buat elu, bisa buat anak-anak lu, bisa buat anak-anak dalam diri lu. Jadi makanya lu karakter utamanya harus anak-anak itu ya, supaya bisa lu bilang anak-anak yang ada dalam diri lu. Iya, lu. Yang sebenarnya nggak harus anak-anak. Di film Jumbo tuh ada banyak banget karakter dewasa. Selain si Jumbo. Selain siapa nama karakter utamanya? Don itu ya. Ada karakter dewasa yang diperankan oleh Ariel Noah, Bunga Citra Lestari, Aryo Wahab, Cinta Laura Kiel, Kiki Naren, sama Ibu Ratna Riantiarno, sama Angga Yunanda. Gitu. Maksudnya ada apa ya? Ada interaksi karakter juga di situ yang dimana orang dewasanya juga jadi tahu apa yang anak-anaknya mau sampaikan dan segala macam gitulah. Film ini buat lu, buat anak-anak lu dan buat anak-anak dalam diri lu gitu. Karena ya emang kita udah menghabiskan banyak sekali dekade mindsetnya adalah film animasi ya film bocah gitu ya, film anak-anak gitu. Tapi ya bener gitu, ada banyak kids media, ada banyak konten memang yang itu tadi mungkin kemampuan animasi untuk lebih berekspresif dan menyederhanakan banyak sekali konsep yang kompleks. Makanya banyak banget konten untuk anak-anak yang memilih format animasi. Ya kan? Karena akan memudahkan para pendidik, para orang tua untuk menyampaikan beberapa tema yang mungkin agak sulit kalau dia harus sampaikan dengan live action mungkin ya gitu. Jadi kenapa dia bisa merangsang verbal komunikasi dengan Dora gitu kan. Maksudnya kayak gitu, kayak gue lebih percaya bahwa medium animasi bukan lahir hanya untuk anak-anak, tapi dia mendapatkan manfaat yang banyak untuk media anak-anak karena ruang untuk berekspresinya banyak yang bisa membantu anak-anak memahami konsep-konsep yang lebih rumit gitu. Ya, kayak sekarang main game PS kan udah nggak buat anak-anak lagi sekarang. Ya kan kalau lu bilang tadi, kita beranggapan kalau game PS tuh ya itu untuk anak-anak karena lu main PlayStation buat anak-anak. Tapi kan udah enggak sekarang, udah buat orang dewasa. Jadi memang buat siapapun yang nanti nonton Jumbo, semoga terpuaskan ya, mau itu orang dewasa, mau itu anak kecil, mau itu siapapun. Dan ini juga untuk semua umur kan. Lu siapapun yang nonton pasti akan nyampe aja dengan apa yang lu pengen sampaikan di film ini kan. Gini deh, lu tanya ke gua sekarang, ada apa aja di film Jumbo, ntar gue bilang ada apa enggak. Ada apa aja di film Jumbo? Masa gini. Oke. Ada romance enggak? Ada apa gitu? Ada orang Jawa enggak?
Ada. Oh ada, berarti ada yang logo Jawa ada. Ada. Oh ada. Orang Batak nggak Enggak, ada. saya tanya lebih Lebih ini aja ya. terserah lu lah lu nanya apa. Oke, soundtrack seperti Sal Priadi. Ada nggak? Ada, tapi bahkan bukan soundtrack. Tapi lagunya adalah bagian dari ceritanya. Oke, wes. Aduh, spoiler nggak ya? Enggak lah, Gila. nonton aja. Ada presentasi klien. Ada nggak presentasi klien? In a way ada. Oh, ada. Ada, in a way ada. Tapi bukan untuk menang pitching, tapi kayak dia ngasih arahan, ngebrief gitu ada. Apalagi ya? Berarti ada nangis-nangisan ada, pasti kan? Adegan nangis. Adegan nangis ada. Ada ya? Ada. Adegan nangis. Berarti romance-nya ada lah ya? Romance ada. Atau enggak? Nggak tahu. Oh, takut spoiler tuh kalau ada romance. Gua nggak ya. tahu dia hitungannya spoiler apa enggak. Buat gua momennya romantis, tapi Oke. belum tentu romansa. Oke. Iya, sorry. Momennya menurut gua momen itu pas gua lihat tereksekusi dengan performance dari Aktor dan aktornya. aktrisnya. Rasanya romantis banget ya ini, tapi dia bukan adegan romansa. Oh, berarti nuansanya yang Iya. Oke. Ada tadi lagu udah ada, presentasi klien ada. Berarti pesan moral ada? Ada pesan. Silakan diterima masing-masing aja. Iya. Actionnya ada. Ya. Action ada ya. Oh, berarti paket lengkap sebenarnya. Apalagi? Tadi musical ada, berarti kayak udah masuk tadi yang tadi lu bilang bagian dari film. Action ada. Oh, ini yang standar ngajarin agama, Bang. Ada nggak ngajarin agama seperti Nusa dan Upin Ipin? Nggak ada ya? Nggak ada ini berarti ya? Enggak. Oke, ya ada semua sih kayaknya unsur-unsur film dewasa, apalagi sih nangisan tadi ada lu Lu nggak bilang. mau nanya serem ada apa enggak? Horor berarti. Gua nggak ekspektasi itu sih. Ada horornya berarti ya? Nggak mau jawab ah. Nonton aja. Oh, berarti harus nonton aja. Oke, berarti semua elemen ada di Jumbo ya. Dan ini magical realism juga ada kan di situ kan, berarti Ada. unsur-unsur itu kan, tapi tetap dekat di kita. Iya. Wah, berarti Jumbo. Gue sih bakal nonton Jumbo bersama Timothy karena nanti gue langsung debat soal. Tapi Timothy hadir loh di JAV. Kemarin kan Jumbo sneak peek 12 menit di JAV gitu. Dia nonton. Dan kalau kan kemarin sempat di wawancara sama tim promosi Jumbo kan. Iya. Makasih banget Timothy, dia memuji musiknya. Dia memuji scoringnya. Oh, dia bilang scoringnya bagus. Si anjing ini gak suka scoring, lu puji juga nih bangsat juga. Oh, nanti gue bilang deh. Soalnya gue tuh ada konten film memang sama Timothy, konten series, konten film. Kita terakhir gue ngomongin Oscar, Emilia Perez gitu-gitu kan. Nanti mungkin gue akan nonton Jumbo berdua sama dia terus abis itu langsung tembak. Gimana sih Jumbo? Gue gak usah diajak ngobrol ya. Nanti biar jangan ada lu. Jadi kan biar iya. debat gue sama Timothy, biar gue suka debat berdua sama dia. Jadi memang ditonton Jumbo teman-teman di Lebaran. Apalagi yang lu mau sampaikan untuk orang mau nonton Jumbo ini Yan? Bawa keluarga, bawa ya sendiri juga nggak apa-apa. Anaknya mau bawa orang tuanya mau bawa anaknya. Siapa mau bawa siapa aja juga boleh gitu. Ya, editor gue nonton sendiri soalnya kasian dia biasa nonton sendiri dia. Please tonton di bioskop karena kita satu tim semuanya memaksimalkan ini untuk dialami di bioskop. Jadi dari gambar, dari sound itu memang buat konsumsi bioskop. Jadi please jangan kayak tunggu OTT aja, enggak gitu. Maksudnya yang kayak ini 7.1 Dolby Surround 7.1 nih. Iya. Iya kan istilahnya gitu kalau mau bioskop kan Dolby Surround. Around. Oh iya itu kan. Jadi please nonton di bioskop gitu karena gitu deh. Iya, karena ini perjuangan 5 tahun juga teman-teman. Iya. Jadi ramaikan bioskop Lebaran nanti. Lebaran tuh kemarin gue pas nonton pas lihat trailer Jumbo tuh udah, ini barengan nih sama apa ya waktu itu ya? Oh, Pabrik Gula kayak gitu-gitu. Memang tuh. akan ada 5 film Indonesia di Lebaran 2025 dan gue sih semangat ya karena maksudnya gue nggak merasa aduh nanti saingan apa segala enggak gitu. Kalau gue percaya semua film udah tertuliskan di takdir tuh punya penontonnya masing-masing gitu. Jadi gue nggak akan khawatir. Iya. Sebelum gua udahan tadi ngomongin takdir tuh kan nonton apa kemarin ya? Oh Shogun enggak. Gue cuma pas lu bilang tadi semua udah ditetapkan, semua film ada takdirnya masing-masing gitu. Nah di Shogun tuh lagi dijelasin soal semua manusia tuh punya takdirnya masing-masing. Ya kan kalau yang Shogun kan lu belum nonton kan? Belum nonton. Ya jadi ada yang pendatang dari luar gitu nyangkut di Jepang. Yeah. Terus dia mau pulang-pulang nggak bisa. Si tokoh utama bilang enggak, takdir lu emang di Jepang. Bukan untuk lu balik ke Inggris. Oke. Nah itu tadi lu bilang semua film tuh ada takdir masing-masing. Jadi buat kalian semua
kalau mau mungkin nanti ada pabrik gula ada apa, tapi ada Jumbo yang mungkin akan ngasih sesuatu yang segar untuk perfilman Indonesia seperti Visinema ngasih 13 bom di Jakarta. Waktu gue interview Mas Angga ngasih Mencuri Raden Saleh, dia ngasih formula yang beda walaupun itu formula luar ya, cuma tetap ngasih formula yang beda, nafas yang segar untuk perfilman Indonesia. Jadi support Jumbo supaya film kita lebih variatif. Jadi thank you Rian, thank you buat yang udah nonton, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Thank you.